Oke, Randa bisa dengar suara saya? Ya Bu, bisa Bu. Ya, baik. Kemarin nggak bisa tuh, harus di. Oh, oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak semua. Selamat siang juga untuk Randa. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 5 Mei tahun 2021, akan dilaksanakan seminar outline skripsi mahasiswa jurusan manajemen atas nama Muhammad Randa Zulfikar. Dengar nomor mahasiswa 16416208. Judul skripsi atau outline yang akan dipresentasikan pada hari ini adalah analisis kualitas pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau. Adapun tim penguji seminar pada hari ini adalah Bapak Adi Mursalin SEMM, kemudian Bapak Erin Iswan SEMM, dan Bapak Nayun Untung Utama SEMM. Randa mungkin boleh berdoa terlebih dahulu sebelum mulai presentasinya, silakan. Baik, sebelum mulai presentasi, Randa silakan berdoa terlebih dahulu. Jika sudah siap, silakan langsung mulai ya. Kita memulai kegiatan. Kita berdoa. Baik, Randa sudah siap. Kalau sudah siap, silakan dimulai. Sudah, Bu. Ya, silakan dibagikan layarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada host Ibu Putu yang sudah memberikan saya kesempatan untuk membacakan proposal skripsi saya, dan terima kasih kepada Pak Nayun dan Pak Adi yang telah bersedia menjadi penguji saya. Baiklah, saya akan langsung saja. Judul proposal skripsi saya adalah Analisis Kualitas Pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang penelitian. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM adalah instansi pemerintahan yang dibentuk setelah otonomi daerah tahun 1999. Sebelum pelaksanaan otonomi daerah, semua urusan kepegawaian berada di pemerintah pusat. Kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam sebentar Pak. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana kualitas pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau. 1.3 Pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah guna memperjelas arah dan objek penelitian, maka peneliti membatasi permasalahan kualitas pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau. 1.4 Tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau. 1.5 Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi penulis, bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau, dan bagi akademik. Langsung ke bab 2, tinjauan pustaka.
Penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan beberapa penelitian lain yang memiliki hubungan kesamaan dijadikan rujukan dan pembanding yang dapat memperkuat penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai sumber rujukan antara lain sebagai berikut. Satu, penelitian yang dilakukan oleh Eka Yulianita, kualitas pelayanan pada bidang data dan informasi kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sigi dengan desain penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sigi sudah baik karena tidak ada keluhan yang diberikan oleh para pengguna pelayanan. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Azalia Darita Aswarjo Agus Suryadi, analisis kualitas pelayanan pada kantor Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara (PT Medan Selatan) dengan desain penelitian kajian kepustakaan. Hasil penelitiannya yaitu bahwa kualitas pelayanan pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara memiliki kualitas yang baik. Untuk mengetahui kualitas pelayanan dalam penelitian ini menggunakan 5 dimensi, yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empati. Dan dari skor yang didapatkan dapat digambarkan bahwa masyarakat sebagai pengguna layanan senang dengan kualitas pelaksanaan pelayanan yang telah dilakukan. Yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Safitri, Wing Wahyu Winarno, Sasongko Pramono Hadi, yang berjudul Analisis Kualitas Layanan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian atau SAPK, studi kasus di BKD Provinsi atau Kabupaten atau Kota NTB dengan desain penelitian metode penelitian zona toleransi. Untuk mengetahui kualitas pelayanan dalam penelitian ini menggunakan 4 dimensi, yaitu reliability, responsiveness, rapport, tangibles, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut untuk dapat menghasilkan pelayanan yang lebih baik. 2.2 yaitu landasan teori. 2.21 pengertian manajemen pemasaran. Kotler dan Keller mendefinisikan manajemen pemasaran sebagai seni dan ilmu memilih pasar sasaran untuk mendapatkan, menjaga, dan menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menyerahkan, dan mengomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Dalam manajemen pemasaran, ada 4 filosofi persaingan yang secara kuat mempengaruhi suatu aktivitas manajemen pemasaran menurut Lam dan McDaniel sebagai berikut. 1. Orientasi produksi. Suatu filosofi yang berfokus pada kemampuan internal perusahaan yang melebihi dari keinginan dan kebutuhan pasar. Kedua, orientasi penjualan. Pendapat bahwa orang akan membeli barang dan jasa yang lebih baik menggunakan teknik penjualan yang agresif, dan penjualan yang tinggi tersebut akan mendatangkan keuntungan yang tinggi pula. 3. Orientasi pasar. Filosofi yang menganggap bahwa suatu penjualan tidak bergantung pada sebuah penjualan yang agresif, tetapi lebih pada keputusan konsumen untuk membeli produk. 4. Orientasi sosial. Suatu organisasi ada tidak hanya untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen saja, serta memenuhi tujuan organisasi, tetapi juga untuk melindungi atau untuk mempertinggi kepentingan yang terbaik atas individu dan masyarakatnya dalam jangka panjang. Yang selanjutnya 2.2 pengertian jasa. Jasa adalah suatu aktivitas atau tindakan yang tidak berwujud, tidak dapat diraba tetapi dapat diidentifikasi, yang direncanakan dan dilaksanakan untuk memenuhi permintaan dan keperluan konsumen. Menurut Zethelm dan Bittner yang dikutip oleh Huriati, bahwa jasa pada dasarnya adalah seluruh aktivitas ekonomi dengan output selain produk dalam pengertian fisik, dikonsumsi dan diproduksi pada saat bersamaan, memberikan nilai tambah dan secara prinsip tidak berwujud atau intangible bagi pembeli. Pertamanya, dari definisi di atas jelas bahwa jasa merupakan sesuatu yang tidak berwujud, tetapi dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Jasa juga bukan merupakan barang, jasa adalah suatu proses atau aktivitas dan aktivitas tersebut tidak berwujud. Selanjutnya, 2.2.3 yaitu karakteristik dan klasifikasi jasa. Jasa memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari barang dan dapat pada cara memasarkannya. Secara garis besar, karakteristik tersebut terdiri dari intangibility, inseparability, variability, dan perishability. Karakter jasa menurut Kotler yaitu jasa memiliki karakteristik utama yang sangat mempengaruhi pendesainan program pemasaran. Karakteristik tersebut terdiri dari 1. Tidak berwujud atau intangibility, 2. Tidak terpisahkan atau inseparability, 3. Bervariasi atau variability, dan 4. Tidak tahan lama atau perishability. 2.2.4 yaitu pengertian pelayanan. Pelayanan mempunyai kata dasar yaitu layanan, yang berarti memberikan jasa dari sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain. Pelayanan adalah kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Pelayanan adalah kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau
kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya. Randa. Ya Bu, ya Pak. Jangan dibaca semua, saya ringkas saja. Waktu kami 15 menit saja. Oh ya Pak. 2.2.5 pengertian kualitas. Kualitas merupakan sebuah layanan yang harus dilakukan dengan baik. Kualitas sebagai sifat dari suatu penampilan produk dan kinerja yang merupakan bagian paling utama dalam meraih keunggulan yang bersifat berkesinambungan. Menciptakan suatu pelayanan yang baik tentu saja dengan pelayanan yang berkualitas sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat senantiasa akan memberikan harapan yang memuaskan atas pelayanan yang didapatkan oleh para aparatur. 2.2.6 Kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan merupakan pelayanan yang diselenggarakan untuk melayani masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Kualitas pelayanan akan menentukan seberapa besar tingkat kepuasan pelanggan dan mencerminkan kinerja dari pelayanan yang telah diberikan. Menurut Ibrahim, kualitas pelayanan publik merupakan suatu kondisi. Anda. Ya Bu. Langsung bab 3 aja lah. Oh ya Pak. Baik Pak. Bab 3 metode penelitian. 3.1 bentuk penelitian. Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bermaksud menyajikan sebuah data secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan fenomena yang ada di lapangan. Adapun instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kuesioner yang disebarkan dan dibagikan kepada responden. Kemudian dari jawaban responden tersebut, kemudian diolah menjadi sebuah data dan selanjutnya diolah lebih dalam agar didapat suatu kesimpulan. 3.2 Sumber, tempat, dan jenis data. Dalam penelitian, sumber data dan jenis data sangat berpengaruh menentukan keberhasilan suatu penelitian. Hasilnya sangat diperlukan pula untuk menghindari biasnya hasil dari suatu penelitian. 3.2.1 Sumber data. Adapun sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, yaitu adalah data yang diperoleh secara langsung dari tanggapan sampel penelitian yang adalah tanggapan dari kuesioner yang dibagikan kepada sampel penelitian. 3.2.2 Tempat penelitian. Adapun tempat dilaksanakan penelitian ini di Kota Sanggau, Kalimantan Barat. 3.2.3 yaitu jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu jenis variabel data yang diperoleh dari kuesioner yang disebarkan ke seluruh sampel dalam penelitian ini berupa angka-angka yang dijabarkan dalam bentuk statistik. 3.3 Teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu yang pertama komunikasi langsung atau wawancara. Adapun pengumpulan data dengan melakukan komunikasi langsung dengan pihak kepimpinan beserta para pegawai BKPSDM dan pihak-pihak yang berhubungan serta masyarakat Kota Sanggau guna mendapatkan informasi dalam rangka memperoleh data yang diperlukan. Kedua, studi dokumenter, yaitu dengan cara mengumpulkan data dari perusahaan serta literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 3. Kuesioner, yaitu dengan cara pengumpulan data yang didapatkan dengan memberikan daftar pertanyaan pada suatu lembar kertas kepada para responden untuk kemudian mendapatkan data tentang tanggapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang telah dijalankan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggau. 3.4 Populasi dan sampel. 3.4.1 Populasi penelitian. Sebagaimana menurut Sugiarto, populasi adalah keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang ingin diteliti. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil yang ada dan menetap di Kota Sanggau yang berjumlah 463 jiwa. 3.4.2 yaitu sampel penelitian. 3.3 Teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu komunikasi langsung atau wawancara. Yang kedua, studi dokumenter, dan ketiga, kuesioner. Ini untuk lanjutan yang sampel tadi, Pak. Jadi rumusnya N sama dengan N per 1 plus NE2 sampel. Dan yang sudah saya hitung, E atau batas toleransi kesalahan error toleransinya 10%, dan rumusnya untuk jumlah sampel yaitu 463 per 1 tambah 463 dikali 0,10 pangkat 2. N sama dengan 463 per 5,63. N sama dengan 82,24 atau dibuatkan menjadi 82 jiwa. Berdasarkan keterangan di atas, jumlah sampel dari populasi itu 463 jiwa adalah 82 orang masyarakat PNS Kabupaten Sanggau. 3.5 Variabel penelitian. Untuk penjelasan lebih lengkap tentang variabel penelitian sudah bisa dilihat di dokumen, Pak. 3.6 Teknik pengolahan data.
Teknik pengukuran data yang dipergunakan penulis adalah menggunakan skala Likert dan skala ini sekaligus sebagai indikator ataupun standar yang digunakan dalam penelitian. Sebagai standar apakah persepsi masyarakat berkualitas atau tidak yang disesuaikan dengan angka. Kualitas adalah tujuan yang sulit dipahami karena harapan konsumen akan selalu berubah setiap ditemukan standar baru. Maka konsumen akan menuntut lebih untuk mendapatkan standar baru lain yang lebih baru dan lebih baik dari sebelumnya. 3.7 Teknik analisis data. 3.7.1 Analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Termasuk dalam analisis deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram, lingkaran, piktogram, perhitungan, modus, median, min, atau pengukuran tendensi sentral, perhitungan rata dan standar deviasi, perhitungan prosentase. Selanjutnya 3.7.2 Uji validitas. Syarat umum suatu penelitian adalah adanya suatu kevaliditan suatu data yang diuji hal merupakan syarat umum. Sebentar ya Pak, soalnya ini lagi azan di sini. Ya, apa? Ya, bentar, nggak apa-apa. Udah tahu itu. Ya, baiklah, akan saya lanjutkan yang terakhir 3.7.3 yaitu uji reliabilitas. Pengujian reliabilitas adalah untuk mengukur suatu kuesioner jawaban yang merupakan indikator variabel atau konstruk. Uji reliabilitas menunjukkan seberapa hasil pengukuran dengan alat tersebut sehingga dapat dipercaya. Hasil dari pengukuran haruslah reliable dalam artian harus memiliki tingkat konsistensi dan kemantapan. Untuk mengetahui butir pertanyaan yang dikatakan konsisten. Uji reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur dapat dipercaya ataupun dapat diandalkan. Pengujian reliabilitas dianalisis dengan menggunakan teknik Alpha-Cron-Batch menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 25 di hasil Alpha-Cron-Batch lebih dari 0,6 maka dapat dikatakan reliable. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya presentasikan. Sekian dan terima kasih. Baik, Randa, terima kasih untuk presentasinya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Silakan Bapak, siapa duluan Pak? Saya, Pak. Oh, oke. Silakan Pak Nayun. Randa, Ya Pak, mendengar suara saya? bisa Pak. Kamu posisinya di Sanggau atau di Pontianak? Di Sanggau Pak. Oh, berarti kamu ajan duluan di sana ya? Iya Pak. Oke. Baik, saya kira ini latar belakang penelitian ini macam narasinya ini tidak
terlalu panjang benar ini. Kalau bisa agak di ini aja disingkat. Nah, jadi apa ya agak dan terpanjang lah. Artinya apa sih yang melatar belakang kamu meneliti di sini kan? Apakah memang pelayanan di situ banyak keluhan dan seterusnya enggak? Nah, jadi jangan terlalu saya kira narasinya ini enggak perlu juga terlalu panjang. Ya belum. Nah, termasuk ini misalnya ini alur pikiran serah BKPSDM ini sebaiknya jangan di sini. PowerPoint-nya close ya. PowerPoint-nya close saja, close. Oh ya Pak. Alur pikir Rensra BKPSDM ini sebaiknya jangan di sini nih, sebaiknya di bab 4 aja, di profilnya BKPM PSDM ya. Nah, itu macam alur pikir Rensra, nah itu di sini ya, di situ aja di profilnya itu di bab 4 ya. Kemudian apa namanya halaman halaman 8. Ini memang adakah pembuatan SK izin perkawinan beristri lebih dari satu ini? Jadi boleh gitu ya? Ya, ada SK-nya ini. Ada pengurusan SK-nya ya? Ada Pak. Ada ya? Ada. Oh, jadi banyak yang menggunakan izin lebih dari satu ya? Iya Pak. Soalnya Kabupaten Sanggau juga terdiri dari berbagai dusun, Pak. Apa? Soalnya Kabupaten Sanggau juga terdiri dari berbagai dusun. Mungkin orang-orangnya dusun sana yang sering. Ini apa maksud kamu nih dalam halaman 7 ya? Ini pembuatan surat keputusannya ada 248 498. Nah, kemudian pembuatan surat tugas perintah tugas 67. Ya. Ya. Nah, tapi di bawahnya jumlah semua ini kok 253 628. Maksudnya gimana ceritanya nih? Ya, Pak, jadi Pak kemarin ketika saya minta data, ketika saya minta datanya Pak, itu pembuatan surat keputusan nih, saya pun tanya kan, kok bisa ini lebih banyak daripada yang lain? Saya bingungnya di situ. Terus kata orangnya bilang ada beberapa hal yang tidak bisa dibagikan ke publik katanya. Ada beberapa surat keputusannya tuh Pak. Jadi saya cuma dapatkan yang angka umumnya ya. Kepada publik. Yang umumnya yang saya dapat. Tetapi kenapa di sini jumlahnya semua justru hanya 253? Nah, padahal 248 ditambah 67 aja di sini udah 300 lebih. Kok di sini 253? Kenapa? Ini jumlah apa maksudnya di sini? Oh, 248.000, Pak. Hah? 248.468. Iya. Ya. Kemudian kan di bawahnya ada 7. Iya. Di bawah 114. Nah, kenapa jumlah di sini justru hanya 253? Maksudnya apa ya? Kok jumlahnya 253? Kalau kamu mau jumlahkan semua ini kan bisa sampai 400 atau berapa? Oh, boleh lebih. Terus saya hitung pakai kalkulator. Nah, coba dicek lagi ya. Ya, Pak. Kok ini 248, 67 kok di sini justru cuma 253 gitu ya. 253.628, Pak. 253. Nah, makanya itu dari mana penjumlahan itu? Dari ini, Pak. Dari data pertama sampai data terakhir saya jumlahkan. Nah, kamu jumlahkan dari situ berapa itu? Yang atas saja dah pembuatan keputusan itu saja 248 dah. Nah, kok di sini 253? Ya kan? Kamu 248-nya kamu jumlah dengan 67 ada 300 lebih dah. Kok 300, Pak? Nah, makanya dicek lagi ya. Ini kan atasnya ribuan, Pak. Bawahnya cuma puluhan. Hah? Yang pembuatan surat keputusan itu kan ribuan, Pak. Ratus ribuan. 248 kan? 248.100.000. Iya, makanya saya bilang bawahnya kok 253. Kamu jumlahkan 248 dengan 67 aja itu aja dah jumlahnya udah 300 lebih dah. Nah, kenapa di bawahnya cuma 253? Belum, Pak, belum 300 lebih. Iya, ini 253 nih. Dicek ya. Itu saya ketika dia ditambah 67 itu belum, Pak. Belum sampai 300.
Apa? Belum sampai 300 waktu dijumlah dengan 67. Ya, 67 jiwa maksudnya, Pak. ya dicek lagi nanti ya. Dicek lagi di sini ada, oh belum ya 67 ya. Enggak, maksudnya kan ini banyaknya ada 366 dan seterusnya ini kan. Kemudian di sini pembatasan masalah halaman 9, pembatasan masalah ya. Udah lihat. Nah, itu mestinya muncul parabel penelitian. Kamu gunakan parabel apa ini? Variabel retangibel reliability. Apa? Parabel yang kamu gunakan? Variabel yang bab 3, Pak. Parabel siapa? Saya menggunakan 5 dimensi kualitas pelayanan, Pak. Oke, kamu munculkan di pembatasan masalah. Ya. Biasanya pembaca bisa lihat nih dari pembatasan masalah, nanti dilihatnya lagi di operasional penelitian, itu sama semua tuh. Nanti dilihat variabel, Pak. Di kuesioner nanti muncul lagi dia. Jadi sebaiknya kamu munculkan di sini di pembatasan masalah ini variabel yang kamu gunakan ini menurut siapa ya, dalam bukunya siapa. Misalnya menurut para Soraman dalam bukunya Pak Ciptono misalnya enggak. Kemudian nanti ini batasan masalah ini nanti di operasional penelitian di bab 3 muncul lagi dia nih. Nah, tapi dia udah ada indikator-indikatornya. Kemudian nanti di kuesioner di terakhir di lampiran muncul lagi nih. Ya, muncul lagi. Ya, jadi kamu buat di pembatasan masalah itu parabel yang kamu gunakan ya. Ya, Pak. Oke. Kemudian halaman 47. Halaman 47. Ini populasinya ada berapa orang? Populasinya. Populasinya, Pak, 463 jiwa. Nah, dari mana kamu dapat 463 orang? Diskominfo, Pak. Apa? Diskominfo. Diskominfo. Ya, soalnya orang tua saya kerja di situ. Jadi kemarin saya minta saya pegawai. 463 jiwa ya? Ya, yang tahun 2020, Pak. Dan bisa nggak kamu munculkan di tabel di latar belakang penelitian sehingga kelihatan, biasanya kan orang melihat itu populasi ini dilihatnya dari bab 1 biasanya, misalnya jumlah yang mengurus surat-surat atau apa macam gitu ya enggak. Nah, kelihatan biasanya orang merujuknya ke bab 1 biasanya. Makanya tadi saya lihat 43 dari mana kamu peroleh. Kamu coba munculkan di latar belakang penelitian ya. Nah, sehingga orang tahu, oh dari sini nih. Ya. Kemudian dari 463 itu berapa orang sampelnya, respondennya? Respondennya 82 jiwa, Pak. 82 jiwa. Nah, itu juga ini menggunakan Slovin ya. Udah kamu cek lagi hitungannya betul? Betul, Pak. Betul ya. Tadi kamu katakan kamu menggunakan variabel apa kamu bilang? Variabel 5 dimensi kualitas pelayanan. Bisa disebutkan? Bisa, Pak. Apa? Tangible, reliability,
responsiveness. Kok beda dengan yang kamu buat di bab halaman 48? 48 ini kualitas mutu ada sikap, attitude, Ya. ada perhatian, attention, Ya. ada penampilan, appearance. Ini yang saya bilang ini tadi. Biasanya itu pembaca melihat dari pembatasan masalah, ditariknya garis terus ke operasional penelitian, sama enggak? Nanti ditarik lagi ke kuesioner. Nah, ini kan tidak sama nih. Kamu bilang di pembatasan masalah itu kamu menggunakan 5 determinan bekas jasa. Ya. Begitu ditarik ke ininya beda ini. Nah, kalau memang kamu ini kamu gunakan, wah ini kamu copy paste-nya belum kamu rubah juga nih. Desa tipe. Ya Pak, itu yang desanya tuh Pak, salah saya. Nah, makanya kamu harus konsisten. Misal kamu menggunakan misalnya ini kualitas mutu berdasarkan dari sikap, perhatian dan seterusnya ini menurut siapa? Nah, ini kamu tampilkan di pemetasan masalah. Kalau kamu mau tadi menggunakan yang 5 determinan itu, nah itu juga berarti dalam operasional variabel penelitiannya ini juga adalah berdasarkan 5 itu, misalnya keandalan tuh apa aja pertanyaan-pertanyaannya, kemudian ketanggapan apa aja pertanyaannya. Ini jadi beda. Nah, di sini malahan kesabaran dan kesopanan pegawai. Nah, jadi kamu kamu konsisten kan ya? Yang mana kamu pakai ya? Randa? Dengar? Iya Pak. Dicatat ya? Iya Pak, saya dengar Pak. Oke. Ya Pak, ini saya catat. Catat. Kemudian setelah itu kamu kan tadi mengumpulkan jawaban-jawaban dari responden itu. Berapa orang tadi? 82 responden ya. Nah, itu kan kami rekapitulasi ininya jawabannya itu. Kemudian kamu bagaimana kamu menganalisisnya? Bagaimana kamu menganalisisnya? Saya menganalisisnya menggunakan SPSS 25 Pak. Itu alatnya. Tapi analisisnya menggunakan analisis apa? Untuk menganalisis kualitas pelayanan ini. Jadi analisis deskriptif. Ini kan kamu nanti menganalisis sampai kepada sampai kepada apakah kualitas pelayanan ini sangat baik atau baik gitu ya enggak? Iya Pak. Pakai apa kamu analisisnya? Yang uji validitasnya Pak ya. Menggunakan rumus korelasi Pak. Uji validitas itu kan untuk menguji item-item pertanyaan itu di parabel-parabel itu uji validitas. Kemudian ada uji reliabilitas. Nah, ini sebaiknya ini uji validitas ini diletakkan sebelum teknik pengolahan data Pak ya. Ya, sebelum teknik pengolahan data kan kita menguji dulu nih. Kita menguji validitas dan reliabilitas daripada pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan. Baik. Kalau valid kita pakai, nggak valid kita buang ya enggak. Setelah itu baru kita analisis. Analisisnya menggunakan apa ini yang saya tanya? Skala Likert Pak. Likert itu kan ya skala untuk ini tadi misalnya sebagai indikator apa gitu ya. Kalau belum ada di sini, kalau saya lihat sih kamu analisisnya pakai apa? Ini pakai min kayaknya. Analisisnya pakai kalau nanti rata-ratanya 3,4 sampai 14 itu berarti dia masuk kategori baik kualitas layanannya. Kalau saya lihat di sini. Ya. Ya, mungkin itu aja mungkin Pak Eri nanti yang mau nambahkan atau apa. Cukup sekian ini dari saya. Saya serahkan kepada host. Baik, terima kasih Pak Nayun atas masukan-masukannya. Selanjutnya sesi tanya jawabnya dengan Bapak Eri Miswan. Silakan Pak Eri. Terima kasih Bu Mbak Uti. Saudara Randa. Ya Pak. Ya, siap kan nih? Siap Pak. Siap Sarjana.
Kan Siap, Pak. dengar kamu udah nikah ya? Apa, Pak? Kan bilang kamu udah nikah ya? Belum, Pak. Belum. Belum. Pasang profilnya tuh katanya panas. Ya, Pak. Oke, saya mau tanya nih judul Anda ini. Satu badan ini kan pelayanan kan banyak. Ini ada urus kenaikan pegawai, pertimbangan jabatan. Ini pada pelayanan yang mana nih yang kamu teliti ini? Semuanya, Pak, yang termasuk dalam itu. Bisa lah, tidak semua responden menggunakan semua layanan. Ya. Spesifik ya yang paling banyak diurus oleh ada dua kemungkinan. Pertama itu yang paling sulit mereka urus tapi permintaan masyarakat, atau yang paling banyak diurus sehingga mereka kesulitan melayani. Jadi harus saya identifikasi. Apa-apa saja pelayanannya? Pembuatan surat keputusan, pembuatan surat perintah tugas, pembuatan laporan aktualisasi, pembuatan sertifikat tamat pendidikan dan pelatihan atau STTPL, pembuatan surat izin belajar PNS, pembuatan surat tugas belajar PNS, pelayanan permintaan data melalui sistem aplikasi pelayanan kepegawaian, pelayanan proses penyiapan data berdasarkan database kepegawaian Kabupaten Sanggau dalam bentuk rekapitulasi atau nominatif, pembuatan SK izin perkawinan beristri lebih dari satu atau SK izin untuk melakukan perceraian, pembuatan laporan harta kekayaan ASN secara elektronik, pembuatan laporan penilaian prestasi kerja PNS secara elektronik, pembuatan surat keputusan hukuman disiplin PNS, pembuatan surat cuti, pembuatan surat keputusan kenaikan gaji berkala, pembuatan sertifikat tanda lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah atau STLUKP PI, pembuatan surat keputusan pengangkatan sebagai PNS, dan pembuatan surat keputusan pensiun. Nah, ini kan tidak setiap responden menjalani hal ini. Ya. Kalau saya lihat permohonan terbanyak itu pembuatan SK. Ya, Pak. Banyak kan SK apa ini? Siapa respondennya? Pembuatan SK ini SK apa nih? Siapa yang akan menggunakannya? Apa pegawai atau masyarakat? Hanya pegawai, Pak, yang menggunakan untuk pelayanan di badan kepegawaian. Responden kamu ini masyarakat atau pegawai? Ya, Pak, masa itu apa ya, pegawai juga termasuk masyarakat. Mana kamu tajam, tidak bisa gitu lah. Kayak main-main nanti itu, nggak boleh gitu. Kalau harus dirubah. Ya, kalau surat keputusan, misalnya surat keputusan katakanlah izin menikah lagi atau dua istri kan, Ya. itu kan maunya si pemohon itu kan secepat-cepatnya. Sementara kantor kan mengecek semua persetujuan yang terkait dengan wilayah hukum. Karena lembar-lembar yang nanti akan diujikan oleh, kalau misalnya ternyata izin itu surat persyaratannya palsu, maka terjadi gugatan di pengadilan, maka yang pertama yang terkena ini kantor badan ini yang akan dituntut untuk mengeluarkan keputusan tidak berdasarkan hukum yang berlaku. Jadi tidak bisa kita pukul rata. Kalau yang paling banyak di sini selain itu ada sertifikat STTPL ya, STTPL. Ini permohonannya banyak STPPL ini. Izin belajar. Ini rata-rata kalau kamu tidak dapat mendalami pemikiran, semuanya akan mengatakan lambat. Sehingga kalau pakai kinerja bisa jatuh nanti kinerja. Jadi orang minta STPPL ini kan untuk urusan kepangkatan. Lebih baik urusan kepangkatan aja lah. Urusan kepangkatan di mana nih? Bapak? Izin belajar, tugas belajar, aktualisasi, penyiapan data, database, SK perkawinan, laporan harta kekayaan, pembuatan laporan penilaian kinerja, SK hukuman, surat cuti, dan kenaikan gaji berkala, serta harus yang memegang pangkat, pangkat sebagai PNS, SK pensiun.
Gimana Pak Nain? Ini untuk yang tabel data pelayanannya harus saya identifikasi lagi Pak, sesuai dengan variabelnya. Enggak usah, itu kan layanan apa banyaknya layanan saja. Tapi yang kepuasan ini kan BKP SDM. Kamu udah pernah ke bincang-bincang di sana di kantor ini? Ya, Pak. SDM. Saya selama seminggu itu kemarin di sana. Ada enggak semacam keluhan atau apa gitu? Tidak ada sih Pak. Selama seminggu saya di sana. Laporan pilihan bersih bersiap yang masyarakat ini. Apa ada kekayaan? Ini kerja-kerjanya ini temporer yang sudah kepangkatan jadi. Enggak ada usaha kenaikan kepangkatan ada kan? Kenaikan kepangkatan Pak. Ya. Saya cuma yang dapat yang ini ya Pak, yang diberikan sama kantor. Surat keputusan. Ya Bapak sini loh, Bapak kan timnya saya minta pendapatnya juga loh. Oh kan? Yang kemarin ya. Udah mulai ke sana? Oh, habis ini. Ini semua nih dalam surat pelayanan itu apa ya membuat responden itu bisa disobjektif atau tidak objektif. Misal begini. Ini tadi SK keputusan pertama tadi SK apa nih? Surat keputusan. Ialah SK apa nih? SK apa nih? Tidak ada diberitahu saya Pak. Saya cuma dihitung kayak SK-nya total semua yang di kantor diberikan ini. SP soal aparatisasi. Jadi semua orang bilang ini lambat. Semuanya urusan yang dibutuhkan cepat, tapi dia harus membuat satu pemeriksaan orang-orang ini. Tidak pakai pelayanan prima ini. Nanti senjangnya jauh Pak. Tingkat kepuasan untuk dia, kepentingan dengan tim dia jauh nanti. Enggak sampai sana dengan ISIS ini? Ini sampai kepuasannya. Nah, enggak ada pertanyaan itu. Sebenarnya nanti itu cuma kinerja aja. Cuman dia melihatnya kayaknya kualitasnya ini baik gitu kan. Itu dasarnya apa? Teori apa tuh? Hah? Teori apa tuh? Dia menggal teori. Kayaknya dari min Kalau Seraban penggalnya kan? dari rata-rata aja kayaknya. Boleh ke kita menggal kayak gitu. Mungkin enggak pakai. Kalau enggak pakai, kenapa enggak pakai itunya? Fantasius. Bukan. Survei kepuasan masyarakat, SKM tidak bisa pula. Audit internal harus ini. Audit administrasi internal. Siapa lagi tim kita Pak? Tim kita satu lagi siapa? Ini korespondennya Bapak lah. Apanya? Pak Adi korespondennya. Pak Haji kayaknya. Kayak apa Pak Adi ya? Iya Pak. Dia ini kan kantor layanan urusan kepegawaian. Dia berkepentingan dengan kepala dinas, bupati, dan pegawai itu sendiri. Dilawankan dengan teori layanan. Lawannya dengan diri. Pak Adi lagi itu ke Mbak Iti, coba Pak Adi dulu Pak. Atau kita diskusi dengan Pak Adi. Randall ini kan mestinya pakai tingkat kinerja dan kepentingan kan?
Berapa? Model dari kualitas pelayanan. Saya tidak tahu nih kualitas pelayanan yang mana yang kau pakai nih. Kalau kualitas pelayanan Parasuraman, service quality, itu kan dia pakai kinerja dan kepentingan. Di sini enggak nih, kamu hanya menggunakan 5 variabel itu, tapi tidak menggunakan teori ini secara komplit. Teori ini komplitnya, pertama kuesionernya itu, untuk satu kuesioner itu dari 2 aspek, aspek kepentingan dan aspek kinerja. Itu penerapan penuh model service quality dari Parasuraman. Service quality atau pelayanan kamu ini dari siapa nih? Kok 5 variabelnya Parasuraman, tapi kok tidak diterapkan secara tuntas? Jadi itu harus diidentifikasi ya Pak ya, secara itunya nanti sesuai dengan variabel. Dalam model Parasuraman ya, tapi saya enggak, itu makanya saya tanya, kamu ini pakai buku teori siapa nih? Kalau kamu yang menggunakan jurnal-jurnal itu enggak bisa, kamu harus buku teori juga. Jurnal itu tidak menghasilkan teori, teori yang menghasilkan jurnal. Buku teori, buku pegangan kamu, Pak Naim itu ada buku marketing, ada 15 buku marketing Pak Naim punya itu. Jadi saya harus tahu dulu ya Pak ya, itu teori apa yang saya gunakan. Ya kalau menurut saya ini, kalau saya sih, saya harus jelas dulu. Pertama objek kamu itu adalah kawan dengan kawan, penilaian kawan dengan kawan, sesama pegawai di dalam kantor itu sifatnya itu rahasia tertutup. Ya. Kalau kamu mengajukan penelitian ini, saya sangat ragu kamu akan mendapatkan jawaban yang objektif. Nanti itu jawabannya itu antara cukup tengah-tengah nih, cukup baik dengan kurang cukup gitu loh. Atau dari 5 yang kamu pilih tapi kamu juga menggunakan pakai kalimat setuju, itu aneh tuh. Maksudnya dalam kualitas layanan tidak ada kata-kata sangat setuju. Itu ada satu jenis pilihan jawaban dengan terhadap satu pernyataan, dan pernyataan itu bisa jebakan. Pertama dia bisa bertanya tentang kondisi sekarang, misalnya gajinya cukup. Orang mengatakan gajinya cukup bisa terjadi sesuai dengan pangkat dia atau sesuai dengan standar, bisa juga dengan kenyataan hidup. Jadi kita harus nanyakan nih, apa gaji ini cukup untuk kebutuhan sehari-hari? Nah, baru dia ngerti. Tapi apa gajinya cukup? Cukup Pak, karena aturan dari gaji minimal itu memenuhi. Jadi dia menurut hukum pula jadinya. Jadi pilihan jawaban berdasarkan satu pernyataan itu tidak boleh dengan kalimat yang pendek. Harus kalimatnya itu tidak ambigu, tidak membuat orang itu berpikir yang lain. Hanya satu aja nih pilihan jawabannya. Nah sekarang kita kembali kepada kamu. Kamu memberikan jawaban sangat setuju. Berarti kamu bikin pernyataan. Sehingga mereka pilih sangat setuju, kurang setuju. Nah, dengan 5 seperti ini sangat baik. Interpaktual. Ini ada sangat setuju, ada sangat baik. Sangat baik. Tidak ini kinerja. Mestinya ini bukan sangat setuju kalau kita halaman 54 ini, tapi sangat penting, cukup penting, kurang penting, tidak penting kalau kamu menggunakan Parasuraman secara utuh. Jadi indikasi kamu menggunakan yang mana belum nampak di makalah ini. Kalau kualitas layanan kelasnya Pak ya. Jangan gini ya. Halaman 50 misalnya, tanggung jawab accountability. Memberikan kepastian atau ketepatan bahwa proses berjalan dengan baik dan lancar. Kan ini kan kamu memberikan satu pernyataan kepada dia bahwa tanggung jawab itu akan memberikan kepastian atau ketepatan, bahwa itu kan teorinya memang begitu. Tapi yang kamu tanyakan ini, menurut Bapak Ibu responden, Bapak Ibu pegawai, apakah selama ini tanggung jawab dalam memberikan kepastian atau ketepatan dalam proses itu dapat berjalan dengan baik? Dan ini juga ambigu, ada 2 ini.
dengan baik dan lancar. Bisa saja dia itu baik, Bisa tapi jadi tidak lancar. lancar. Bisa lancar, tapi mungkin kurang baik. Nah, jadi tidak boleh ada kata dan dalam satu kuesioner itu. Jangan ada kebimbangan. Ini kalau ini diterima, kalau ini diterima, nanti Anda perbaiki kuesioner ini. Kalau yang kemampuan atau ability-nya Pak, yang nomor 17 halaman 50, kebersihan dan kenyamanan. Begini, kalau kamu menggunakan parosraman secara penuh, maka misal nomor 1 kualitas. Kesabaran dan kesopanan ini kan artinya ada dua, ini tidak bisa jadi satu. Dia mungkin sabar tapi tidak sopan, mungkin dia sopan tapi tidak sabar. Ini ambigu, namanya ambigu. Kata dan ini ambigu. Apalagi kalau kamu meneliti izin beristri 2, itu tambah kabur jadinya. Kemana jadi pegangan? Kesediaan pegawai dalam mendengarkan dan menyimak. Mungkin dia mendengar tapi tidak menyimak karena dia mungkin tidak konsentrasi. Keramahan dan perhatian. Mungkin dia ramah tapi dia tidak perhatian. Ya, kira-kira seperti itu. Tapi sekarang kalau kita kembali kepada parosraman. Kalau kamu menggunakan parosraman, saya tidak tahu kamu menggunakan yang mana. Kalau kamu menggunakan parosraman, maka pada posisi nomor 1 kesabaran. Menurut Bapak Ibu, apakah petugas melayani Bapak Ibu dengan sabar? Itu 1. Kemudian pada tingkat kepentingan, pentingkah petugas melayani Ibu dengan sabar? Jadi nanti baru diadu bahwa kinerjanya itu kurang baik. Penting nggak? Sangat penting. Berarti terjadi kesenjangan nih. Apa yang dipandang penting oleh pengusul dan apa yang dilayani oleh si petugas ini kurang bagus. Ya. Kalau terjadi seperti ini, kinerja dia ini pertama tidak bagus, yang kedua barangkali skripsi kamu ini tidak bisa cobalah kamu punya kantor, kemudian kantornya melihat kinerja dia tidak bagus, lalu kan dia pikir lebih baik tidak diizinkan. Kamu nih ada pegang surat izin penelitian tidak di kantor ini? Ada Pak, sudah kirim surat pengantar. Sudah dapat persetujuan? Dah. Tahu nggak dia apa yang dia setujui? Sementara SK berapa SK dia sembunyikan. Kenapa dia menyetujui? Kalau dia sebagian SK itu dia tidak boleh dipublish. Nah, kamu tadi bilang ada beberapa SK yang tidak dapat dipublikasi. Ya. Tapi kamu dapat izin untuk meneliti. Ya. Nah, pertanyaannya kan, yang diizinkan yang mana? Kamu tuh pasti dibatasi. Bunyi suratnya tuh seperti apa gitu loh. Kan? Tadi kan kamu bilang ya. Ada beberapa SK yang tidak dapat dipublikasi. Iya, Pak. Nah, tapi kamu dapat izin. Iya. Berarti kan ada bunyinya itu. Kamu diizinkan tapi dengan catatan tidak dapat meneliti apa-apa gitu ya. Saya nanti melihat izin kamu. Kamu mau kemana ini arah kita? Ya nanti saya tidak bisa berlama-lama, waktu kita terbatas. Nanti saya konsul juga nanti dengan Pak Nayun dan Pak Adi bagaimana tentang penelitian kamu ini. Kalau menurut saya, kalau kamu buka Kabupaten Sanggau dalam angka, problematik yang paling utama adalah mereka itu menumpuk golongan 4A dan 4B, tapi 4C itu angkanya itu hanya puluhan, 4A, 4B itu angkanya ratusan, 400 lebih dan 500 lebih. Sementara 4C-nya itu 30-an sampai 40-an. Ada masalah dalam usulan kepangkatan pada golongan kepangkatan 4A ke 4B, 4B ke 4C. Jadi kalau menurut saya, kalau kamu ingin membantu Sanggau, lebih baik kamu layanan usulan kenaikan kepangkatan golongan 4A ke 4B atau 4B ke 4C. Karena responden kamu itu ada 400-an lebih, ada 900.
Baik, Pak. Nah, DPR. dan itu lebih terbuka sifatnya karena usulan formatnya itu ditetapkan oleh kementerian, jadi tidak ada rahasia sebetulnya di situ. Baik, Pak. Cuman masalahnya apa? Jadi kenapa mereka ini jadinya tidak lancar dalam mengusulkan golongan ke-4C? Ada apa ini? Apa berat syaratnya atau apa gitu loh? Jadi grafik ataupun kurva kepangkatan di Sanggau itu kurvanya itu kurva gunung. Awalnya sedikit jumlahnya, numpuk di tengah-tengah, kemudian di ujungnya turun tajam. Kurvanya itu kayaknya distribusi normal. Nah, itu menjadi pertanyaan, atau menceng ke kiri itu dari Poisson. Poisson atau Poisson? Poisson. Nah, itu ya. Jadi boleh Mbak Uti catat usul saya tentang objek penelitiannya, nanti si penelitinya Mas Randa ini Anda sesuaikan, yaitu pada usulan kepangkatan pegawai. Tapi pada job deskripsi yang kamu sampaikan itu kok tidak ada. Padahal itu bagian daripada dia memproses itu. Iya, Pak. Aneh itu. Apakah itu termasuk yang tidak diizinkan? Nah, itu saya tidak tahu tuh. Kira. Itu di belakang kamu siapa tuh? Apa, Pak? Di belakang kamu siapa tuh? Tidak ada, Pak. Saya sendiri. Ayolah. Oke lah. Baik, Mbak Uti, silakan. Terima kasih Pak Eri atas masukannya. Anda udah dicatat ya, bisa dipahami dari Bapak masukannya. Sudah, Bu. Oke, mohon tunggu sebentar ya Pak Adi. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Masih ada satu nih. Saya sini. Oke. Tapi ini kalau ini tergantung koneksi kita, posisinya sama. Saya pakai data ini Pak. Saya pakai HP sendiri. Dari kampus, kalau di kampus kan pakai nyambung. Pakai free. Anda tunggu sebentar ya, Pak Adi masih di sebelah. Baik, Bu. Halo Randa, jadi dari Pak Adi, Bapak enggak ada pertanyaan nih? Iya, Pak. Enggak ada masukan juga, udah cukup dari Pak Eri dan Pak Nayun tadi. Jadi
keputusannya proposal Randa ini diterima dan tidak perlu diseminarkan lagi. Oke, selamat ya. Ya, Terus untuk revisinya paling lama itu dikumpulkan 2 minggu dari sekarang, berarti tanggal 19. itu Bu, ada yang mau saya tanyakan Bu, boleh? Silakan. Jadi kan ada peraturan daerah ya Bu ya, Heeh. yang katanya itu tidak boleh mudik sampai tanggal 17. Heeh. Oh, ya. Ya, Mungkin bisa jadi saya minta dikomunikasikan. perpanjangan waktu. Dikomunikasikan aja sama Pak Adi ya nanti ya terkait itu. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Bisa langsung bilang ke Pak Adi terkait perpanjangan waktu. Udah, semoga sukses ya skripsinya ya. Oke, Ya Bu. saya tutup Terima kasih. seminar hari ini. Terima kasih, Randa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.